Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Jakarta, di channel saya tentunya ya. Kali ini kita akan membahas Q&A, pertanyaan dari teman-teman yang komen ya. Dan saya perlu buatkan video tentunya tentang apakah perusahaan memiliki dua bidang usaha, boleh atau tidak ya setelah yang satu ini. Oke guys, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ramlan ya, Kak Ramlan Amir yang sempat komen ya di video saya yang lain terkait dengan 3 tips memilih badan usaha hemat pajak ya. Tentunya teman-teman yang belum nonton silakan tonton ya, karena Anda bisa mengetahui terkait dengan mestinya Anda menggunakan badan usaha apa yang bisa hemat pajak ya. Anda bisa pelajarin di sana ya. Nah, so guys, terkait dengan pertanyaannya Kak Amir, ini mereka Kak Ramlan ya, Kak Ramlan Amir menanyakan terkait dengan Pak mau tanya kalau CV boleh nggak lebih dari satu usaha di dalamnya. Nah, ini hal yang cukup menarik dan saya yakin dan percaya teman-teman juga ngalamin hal yang sama ya. Bisa jadi usaha Anda memiliki beberapa jenis atau beberapa macam model usaha ya. Nah, misal saya jual barang elektronik tapi juga ada ekspedisinya, ada juga jasa servisnya gitu ya. Jual barang elektronik ada jasa ekspedisinya, ada juga jasa servisnya. Berarti 3 nih ya guys, ada 3 badan usaha ya, 3 model usaha di dalam satu badan usahanya ya. Itu gimana, mohon petunjuknya. Oke ya. So untuk teman-teman supaya biar jelas ya, jadi teman-teman gini, kalau kita ngomong badan usaha, saya jelaskan dulu nih. Kalau Anda mengatakan Anda memiliki badan usaha, maka badan usaha yang terkait di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu hanya terkait yang umum ya, saya ngomong yang umum ya. Itu biasanya terkait sama CV atau PT saja. Ya, PT atau CV. Kalau UD, kalau Anda punya usaha UD, udah dagang, itu bukan sebagai badan usaha, itu sebagai perorangan Anda saja. Oke? Kalau badan usaha itu adalah CV ataupun PT. Ya, jadi kalau Anda punya CV atau PT, nah itu baru badan usaha. Ya. Tapi for your information guys, kalau sekarang memang secara legal lebih legalan PT, lebih legal PT ya secara badan usahanya, karena PT lebih ke arah badan hukum. Ya, dia terbagi atas dasar saham. Ya, kalau CV tidak terbagi atas dasar saham. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di dalam CV Anda, itu bisa terjadi, misalnya ngomonglah CV Anda bangkrut misalnya, ya, otomatis yang bisa terdampak terhadap CV-nya itu adalah satu, modalnya CV sendiri, dan yang kedua adalah juga terkait dengan kekayaan daripada pemilik CV-nya, terutama sekutu aktifnya atau orang yang aktif mengelola CV. Ya, itu bisa terdampak sampai dalam ya, bisa terdampak sampai harta pribadinya kena ya. Nah, so kembali kepada bagaimana pembagian. Kalau seandainya Anda memiliki badan usaha satu ya, misalnya CV tadi seperti yang Pak Ramlan atau Kak Ramlan sampaikan, tapi ada 3 jenis usaha. Nah, kalau secara harafiah guys, secara standar gitu ya, saya boleh katakan ketika Anda memiliki satu CV, yang pasti akan ditanyakan pertama sama CV-nya atau sama petugas pajak adalah terkait dengan Anda bergerak di bidang apa. Nah, ini yang perlu Anda mention atau Anda sampaikan kepada petugas pajak, Anda bergeraknya di bidang apa. Ya, ini kalau Anda membuat satu NPWP atau NIB ya, Anda tanyakan Anda berusaha di bidang apa. Ya, kalau mundur sedikit ke dalam akta perusahaan, kalau memang Anda memiliki 3 macam bidang usaha, saran saya ketika Anda membuat CV, Anda ngomong dulu kepada notaris Anda bahwa Pak, saya beroperasi di bidang A, B, C, D, F, G. Jadi biar di dalam aktanya tertulis jelas Anda punya bidang usaha yang berbeda-beda ya. Dan kadang perusahaan-perusahaan yang mungkin karena bisa meluaskan badan usahanya, meluaskan bidang usahanya, dia juga bisa memberikan beberapa macam bidang usaha yang mungkin belum dia lakukan. Jadi rada umum, ngasih bidang usahanya rada umum ya. Itu kalau di akta. Tapi kalau Anda di NPWP atau Anda berhubungan dengan petugas pajak, Anda akan tanyakan dengan detail Anda berusaha di bidang apa. Oke? Nah, ini yang saya sarankan buat teman-teman termasuk Kak Ramlan, yang pasti Anda sampaikan dulu bahwa kalau Anda yang major atau utamanya Anda itu bergerak di bidang apa, itu yang Anda sampaikan. Misal nih,
Kak Ramlan ngomong jual elektronik, tapi ada ekspedisinya dan ada jasa servisnya. Mungkin saya sampaikan dulu, Anda lari dulu ke elektronik, karena Anda mungkin kalau memang saya bahasa yang pertama, kemungkinan yang terbesar. Ya, Anda yang terbesar adalah elektronik. Maka Anda sebutkan bahwa saya berjualan elektronik. Ya, itu di pajaknya ya. Nah, meskipun guys nanti dalam pelaksanaannya ada ekspedisi atau ada servis, itu harusnya ya enggak apa-apa. Jadi Anda enggak usah khawatir. Juga harusnya enggak ada masalah. Tidak terlalu yang gimana-gimana. Oke? Nah, itu yang perlu Anda perhatikan dulu. Jadi, boleh kalau seandainya Anda di dalam satu badan usaha Anda punya beberapa bidang usaha. Oke, beberapa bidang usaha lain. Seperti Kak Ramlan jualan elektronik, ekspedisi, dan servis. Nah, sampai sini dulu jelas ya, semoga teman-teman nggak bingung ya. Nah, kalau sudah jelas bahwa boleh, sekarang ada yang perlu Anda pikirkan terkait dengan aspek perpajakannya. Oke, kalau seandainya Anda memang melakukan penjualan, contoh Pak Ramlan nih ya, Anda melakukan penjualan elektronik, melakukan jasa servis dan ekspedisi, itu Anda dengan total omset yang tidak terlalu besar ya, dan Anda bisa mengklasifikasikan biaya-biayanya saja, biaya-biayanya, maka Anda tidak akan terlalu kerepotan. Oke? Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa mengklasifikasikan biaya-biayanya, maka akan Anda kerepotan. Maksudnya gimana, Pak? Karena gini, kalau Anda berhubungan dengan jasa Anda berhubungan dengan penjualan elektronik ya Kak Ramlan ya, maka ketika Anda berjualan elektronik, otomatis Anda itu terkait dengan unsur apa? Ya sudah, jualan saja. Anda melakukan penjualan, Anda terkena unsur namanya PPN saja. Kalau Anda di atas PTKP, ya di atas batas PKP 4,8 miliar setahun, ya, maka Anda mendapatkan unsur PPN sebesar 10%. Yaitu untuk Anda sebagai untuk Anda sebagai penjualan elektronik, ya. Tapi kalau Anda misalnya jasa pengangkutan, itu lain lagi guys ya. Kalau dengan klausul yang sama, mungkin saya nggak tahu klausulnya Kak Ramlan jasa pengangkutan seperti apa ya, tapi secara harafiahnya, secara umumnya jasa pengangkutan ini ada dua pajak yang akan terkait. Yang pertama itu terkait dengan PPN sebesar 1% final ya. 1% final tidak boleh dimasukkan sebagai, tidak bisa mengkreditkan ya, tidak bisa mengkreditkan PPN masukannya, dan tidak bisa maksudnya membayar PPN 1% keluarannya secara final juga. Jadi misalnya gini, Kak Ramlan membayar untuk jasa untuk PPN keluaran ya, menjual jasa nih misalnya 10 juta ya, dapat tambahan PPN 1% ya, sebesar berarti berapa? 100.000 ya, dan itu final. Nah, berikutnya ketika Kak Ramlan ada melakukan pembelian terkait dengan spare part-nya mobil, itu seharusnya Kak Ramlan tidak boleh membebankan PPNM-nya. Jadi PPN masukannya nggak boleh dibebankan karena semuanya dianggap final. Ya. Nah, berikutnya ini ngomong yang jasa pengangkutan dulu ya. Nah, kalau misalnya ngomong lagi terkait dengan jasa pengangkutan, ada lagi namanya unsur PPh 23. PPh 23 itu maksudnya Anda akan dipotong daripada customer Anda sebesar 2%. Ya, ini moga-moga nggak bingung ya guys. Memang saya akan jelaskan rada detail lagi, semoga nggak bingung ya. Nah, Anda akan mendapatkan potongan dari customer Anda sebesar 2%. Oke, sebesar 2% potongannya. Nah, 2% ini memang adalah potongan dari klausul PPh 23. Ini pajak penghasilan. Ini satu aspek lagi yang lain, ya. Nah, dua model bisnis ini aja sudah agak berbeda, guys, ya. Satunya cuma PPN aja, satunya PPN, ya, final lagi gitu pula, gitu ya, tambah lagi PPh 23, ya. Nah, untuk jasa servis, pasti juga sama. Ada PPN, tapi bukan PPN final ya, PPN biasa 10%, plus ada namanya PPh 23. Nah, ini yang perlu diklasifikasikan Kak Ramlan dan teman-teman yang lain. Kalau misalnya Anda berjualan Anda berjualan elektronik tadi, dan Anda berjualan jasa, mungkin kondisinya pajak PPN-nya tidak terlalu berbeda, ya. Alias apa? Anda menjual dengan menambahkan PPN 10% sama antara penjualan elektronik dengan servis, ya. Tinggal yang berbeda, Anda dapat potongan PPh 23 kalau misalnya Anda menjual jasa servis Anda. Yang rada berbeda ketika Anda memiliki jasa pengangkutan di mana dia melakukan penjualan dengan PPN 1% final, dan dia tidak boleh mengkreditkan PPN masukannya. Nah, ini yang Anda perlu perhatikan, guys, ya. Kalau Anda menggabungkan di dalam satu pembukuan, kalau Anda bisa mengklasifikasikannya dengan benar, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa mengklasifikasikan dengan benar, misalnya kecampur-campur ini mana yang untuk truk,
mana yang untuk jasa pengangkutan, mana yang untuk elektronik, mana yang untuk servis. Anda nggak bisa mengklasifikasikannya, Anda akan bingung. Ya, dan ketika bingung, otomatis waktu diperiksa pajak Anda juga akan bingung, ya, dan biasanya akan terjadi banyak konflik di dalam sana. Nah, kalau mungkin mau dilakukan, mungkin Kak Rahman juga bisa melakukan. Gimana caranya? Jasa pengangkutannya Anda pisah, Anda buat CV yang lain, ya, Anda buat CV yang baru. Jadi jangan buat CV yang sama, Anda buat CV yang baru, ya. Nah, dipisahin, tapi untuk yang elektronik sama untuk servis Anda boleh gabung, tidak ada masalah karena mirip-mirip, tapi yang jasa pengangkutan mungkin ada berbeda. Anda bedakan ke PT atau CV yang lain supaya tidak bingung, tidak konflik nanti di dalam perpajakan. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, kesimpulannya apa? Anda tinggal lihat, kalau memang Anda di dalam satu badan usaha punya banyak atau punya beberapa bidang usaha, Anda tinggal mapping, tinggal klasifikasikan kira-kira model pajaknya sama enggak. Kalau sama, go ahead, jalan aja. Tapi kalau enggak sama, Anda ada baiknya Anda coba dipisahkan ke CV yang lain, ya. Semoga menjawab ya Kak Raulan dan teman-teman yang memiliki masalah yang sama, ya. Semoga bisa kejawab. Kalau belum kejawab, Anda boleh tanya di kolom komen, ya. Nanti saya akan jawab, ya. Ataupun Anda misalnya mau mendapatkan respon cepat, Anda juga boleh follow saya di IG. Anda boleh DM saya dan saya akan coba jawab karena saya akan lebih respon cepat daripada lewat YouTube. Ya, tentunya harap maklum kalau misalnya late respon, ya, karena tentunya juga ada beberapa kegiatan yang saya lakukan yang lainnya, ya. Itu buat teman-teman, kalau Anda merasa ini video ini menarik, please share dan like, ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena tentunya saya akan membuatkan konten-konten yang bermanfaat untuk Anda terkait dengan perkembangan bisnis, perpajakan dan keuangan Anda. Ya, selalu sehat, sukses dan bahagia buat teman-teman semua. Bye bye.